Mata kuliah Hukum Perdata, Modul 2, Kegiatan Belajar 2, Pendewasaan dan Pengampuan. A. Pendewasaan. Pendewasaan dalam sistem KUH Perdata adalah mereka yang belum dewasa tetapi harus melakukan perbuatan hukum seorang dewasa. Terdapat lembaga hukum pendewasaan, Handlichting, yang diatur dalam ketentuan pasal 419 sampai dengan pasal 432 KUH Perdata. Pendewasaan merupakan suatu cara untuk meniadakan keadaan belum dewasa terhadap orang-orang yang belum mencapai umur 21 tahun. Dengan demikian akan diberikan kedudukan hukum yang terbatas atau penuh terhadap orang-orang yang belum dewasa tersebut. Pendewasaan penuh dapat diberikan kepada mereka yang telah mencapai usia 21 tahun. Permohonannya diajukan kepada Presiden dengan melampirkan surat kelahiran atau lain-lain bukti yang menyatakan telah mencapai umur tersebut. Presiden akan memberikan keputusannya setelah mendengar nasihat dari Mahkamah Agung yang untuk itu akan mendengar orang tua anak tersebut dan anggota keluarga lainnya yang dianggap perlu. Apabila permohonan diluluskan, maka si pemohon tersebut akan memperoleh kedudukan yang sama dengan seseorang yang sudah dewasa. Hanya dalam soal perkawinan terhadap orang tersebut masih berlaku pasal-pasal 35 dan 37 KUH Perdata mengenai pemberian izin untuk melakukan perkawinan. Permohonan untuk disamakan dengan seorang dewasa secara terbatas cukup diajukan ke pengadilan negeri dengan syarat sudah mencapai usia 18 tahun. Pernyataan dewasa tersebut hanya dapat meliputi hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan suatu perusahaan saja. Pada masa sekarang ini, ketentuan lembaga pendewasaan tersebut tidak lagi relevan karena dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan pasal 47 ayat 1 dan pasal 50 ayat 2 menentukan bahwa seseorang yang sudah berusia 18 tahun tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian. Hal itu ditafsirkan bahwa yang bersangkutan sudah dewasa. B. Pengampuan. Orang yang sudah dewasa yang menderita sakit ingatan menurut undang-undang harus ditaruh di bawah pengampuan atau kuratele. Begitupun seorang yang terindikasi mengobrolkan kekayaannya atau lemah akal. Ketiga hal tersebut yang menjadi alasan seseorang harus ditaruh di bawah suatu pengampuan. Dalam hal alasannya adalah sakit ingatan, maka permintaan pengampuan dapat dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Sedangkan apabila alasannya adalah mengobrolkan kekayaannya boros, maka permintaan hanya dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang sangat dekat. Sementara apabila alasannya adalah lemah ingatan atau kurang cerdas sehingga tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri, yang bersangkutan dapat mengajukan sendiri untuk ditaruh di bawah pengampuan. Jika alasannya adalah gila atau sakit ingatan yang akan membahayakan masyarakat umum, permintaannya dilakukan oleh jaksa. Permohonan untuk menaruh seorang di bawah pengampuan harus diajukan kepada pengadilan negeri dengan menjelaskan peristiwa-peristiwa yang memuatkan adanya persangkaan tentang adanya alasan-alasan untuk menaruh orang tersebut di bawah pengawasan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat diperiksa oleh hakim. Pengadilan akan mendengar saksi-saksi itu, begitu pula anggota keluarga dari orang yang diminta pengampuannya. Akhirnya orang itu sendiri akan diperiksa. Jika dianggap perlu, hakim berwenang untuk mengangkat seorang pengawas untuk mengurus kepentingan orang tersebut. Putusan pengadilan menyatakan orang tersebut berada di bawah pengampuan harus diumumkan dalam berita negara. Kedudukan seorang yang telah ditaruh dalam pengampuan sama dengan orang yang belum dewasa. Ia tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun. Rangkuman. Kegiatan belajar 2 ini membahas mengenai aturan dalam KUH Perdata tentang orang yang belum dewasa melalui lembaga pendewasaan dapat dinyatakan sudah dewasa, baik secara penuh maupun secara terbatas. Kemudian dijelaskan pula mengenai hal-hal yang mempengaruhi seseorang yang sudah dewasa tidak dapat melakukan perbuatan hukum karena ditaruh di bawah suatu pengampuan dengan alasan ia gila atau hilang ingatan, boros atau mengorbankan kekayaannya, dan idiot atau lemah ingatan. Sekian dan terima kasih.